saya tidak menuntut anak saya pinter, karena pinter itu relatif. Ada orang yang rankingnya bagus, tapi sebagai seorang kepala keluarga gitu. Tantangannya adalah gini, anak saya sekarang ada yang udah mulai gede semua, jujur. Yang pertama udah SMA, yang kedua udah SMP, yang ketiga itu udah baru mau SMP. Tapi memang kalau untuk anak yang paling kecil sebenarnya itu tantangannya adalah ibadah sih gitu. Saya sempat kecolongan kemarin gitu, maksudnya dia tiba-tiba untuk bacaan sholat atau apa gitu agak sedikit ketinggalan lah gitu. Jadi pas di situ agak shock juga nih, ini bapaknya kemana nih gitu. Tapi ya udah akhirnya pelan-pelan kan sekarang medianya banyak ya, ada YouTube yang paling gampang lah gitu. Karena kalau ngandelin bapaknya juga banyak lupanya gitu. Jadi akhirnya kita buka-buka lah, untungnya ada Google, ada YouTube dan lain sebagainya, yang bimbingnya lewat media-media yang sekarang aja gitu. Mungkin di bulan puasa ini ada tradisi apa sih mungkin di keluarga gitu? Apa dari menu makanan mungkin yang nggak pernah tinggalin buka puasa itu seperti apa gitu Mas? Saya alhamdulillah kalau secara tradisi itu nggak ada sih Mas. Jadi kita sih biasa-biasa aja, cuman kan karena sekarang kita udah tinggalnya itu sendiri, jadi ada mertua, ada orang tua gitu, orang tua juga sendiri, mertua juga ada sama keluarga juga lah gitu, sama adik-adik sama ipar dan lain sebagainya. Nah kita harus ngebagi, itu aja intinya. 1 bulan ini ya masa iya kita nggak ada buka puasa sama orang tua lah gitu, sama mertua, kita harus ngebagi lah walaupun hanya sekali, karena ya gimana, tempat berkahnya kan dari mereka. Gitu. Tapi apa sih yang dikangenin itu mungkin momen-momen kalau lagi Ramadan, di Ramadan itu? Sebenarnya momen Ramadan itu adalah momen yang paling dikenang karena gini, tahun 2010 itu adalah Ramadan terakhir saya sama ayah saya, dan itu hari kedua puasa itu ayah saya berangkat, maksudnya meninggal lah gitu. Jadi sempet ngerasain waktu itu ada sahurnya, tapi dia waktu itu udah kebetulan udah di rumah sakit ya, udah koma lah. Jadi udah ada sahurnya, kita sahur di rumah sakit, terus buka sama-sama juga di rumah sakit. Tapi begitu hari kedua kita sahur, setelah sahur dia berangkat. Jadi setiap momen Ramadan itu sebenarnya kita punya ada sedikit kenangan lah gitu ya. Jadi setiap hari kedua puasa tuh kalau misalnya saya lagi sama orang tua saya, ibu saya, berangkat nih hari ini gitu loh. Ya tapi memang kita mah ngedoain kapan aja ya, nggak harus Ramadan gitu. Tapi Mas Idi udah mendekati bulan Lebarannya ini, udah punya pikiran belum tahun ini akan seperti apa? Gak tahu Mas, karena tahun lalu aja kan kita sholat id di rumah ya. Saya sholat id waktu itu saya suruh jadi imam. Saya suruh jadi imam di rumah mertua saya, karena ipar saya nggak ada yang mau jadi imam, jadi akhirnya saya jadi imam. Jadi udah jadi imam sholat id itu ya dari mulai Lebaran sampai Idul Adha saya tuh. Yang mudah-mudahan sekarang kita bisa di luar lah gitu. Jujur saya kalau untuk sholat id pengennya sih di ini ya, maksudnya bukan apakah di masjid atau apa, tapi tetap karena selama walaupun sekarang kita udah boleh dibilang endemi lah gitu ya. Saya juga kalau untuk Jumatan masih nyari masjid yang memang punya taman di luar, dan saya tuh nggak mau terlalu nyampur ke dalam. Saya cuma antisipasi aja gitu loh, karena itu tadi kerjaan saya kan mobile gitu. Nah jadi saya punya tanggung jawab sendiri aja, karena waktu saya pernah kena COVID pertama kali sebelum Delta lah ya, itu di rumah juga semua kena gara-gara saya. Gitu. Jadi memang perannya saya itu gede banget. Jadi udahlah, saya pikir udah ngejaga aja diri sendiri lah. Ada tradisi mudik Mas ini Udah jarang Mas, karena kita udah pada yang kan kita di Bandung gitu, dari istri juga di Bandung. Ya sekarang yang seumuran kita udah pada nikah, jadi mereka juga bukannya ke Bandung juga, mungkin ke mertuanya dan jadi udah pada pecah semua dan banyak yang meninggal. Tapi kalau misalnya kita pribadi gitu ya, keluarga kita aja, ya paling kita makam orang tua. Tapi biasanya kalau Lebaran gitu istri masak sendiri atau pengennya beli dia aja sih biar santai gitu? Masih ada mertua. Iya kayak nggak usah masak lah, cuci piring susah bos, ya nggak. Kalau Lebaran nyuci piring, nerima tamu itu berkaya. Maksudnya kalau siapa yang nyuci piring, pembantu pulang. Semua kerjaan sendiri. Iya makanya. Tapi ada menu makanan yang dipesan dari pagi nggak sih?
ketupat. Dulu mah kan kalau ketupat pakai itu ya, pakai kelapa ya. Kalau sekarang udah pakai plastik. udah agak sedikit beda sih, tapi ketupat tuh kayaknya menu wajib lah gitu. Tapi itu pun juga nggak masak ya. Tinggal mertua aja mah. Masak apa mah? Oh, tapi sebelum ke rumah mertua gitu ada request juga nggak, atau ya udah yang dimasakin dan Ikut dihidangkan aja daripada nggak dibagi ya kan. Jadi dia masak apa, kita ngikut aja. Yang penting kita makan. Gitu. Saya harus kasih taunya satu-satu, Mas. Beda-beda. Karena gini, anak pertama SMA kelas 1, anak kedua SMP kelas 2, yang ketiga ini kelas 6 SD mau ke SMP. Jujur saya bukanya itu dari yang pertama dulu. Karena pertama waktu SMA, ya boleh dibilang saya bandel itu dari SMP lah ya. SMP itu saya bandel, Mas. Nah, jadi saya harus nyiapin diri nih, ngaca dong gitu kan. Nah, saya sih ngomong sama anak saya, kamu nih nanti akan ditawarin ini, tawarin itu. Let's say, taruhlah rokok lah gitu. Itu kan sesuatu hal yang boleh dibilang ya di negara kita juga legal gitu kan. Tapi kan kita sebagai orang tua kadang-kadang selalu bilang jangan ngerokok. Ya iya sih gitu. Maksudnya buat apa ngerokok kalau lo bisa nggak ngerokok gitu kan. Lagi pula kan itu bakar duit dan lain sebagainya. Saya nggak mau lah. Tapi cuma saya bilang sama dia, kalau kamu ditawarin sesuatu sama teman kamu, even itu narkoba, tell me. Nah, saya cuma bilang sama dia, insya Allah ayah nggak akan marah. Ayah nggak akan marah. Ayah janji. Dan waktu itu kejadian, dia penasaran sama alkohol. Saya tarik alkohol. Maksudnya paling tidak dia cuma nyobain ngicip gitu ya. Karena takutnya saya jadi bumerang gitu ke diri saya gitu ya. Dia di belakang saya. Nih coba ini. Walaupun cuma sedikit kok. Di lidah doang dan dia ngerasa nggak oke gitu. Ya udah, baru di situ kita bisa ngasih tahu ini efeknya apa. Kayak gitu. Karena daripada nyolong-nyolong, bapaknya dulu nyolong-nyolong. Jadi saya nggak mau kejadian gitu loh. Saya kan jadi era saya itu adalah melakukan sesuatu itu di belakang orang tua. Nah itu memang begitu kita jadi orang tua takut tuh. Kalau orang yang dulu bandel nggak mau dibandelin, ya, agak sedikit egois ya. Itu kalau saya. Nah kalau yang untuk yang kedua, ya alhamdulillah kalau kedua nih dia mainnya masih kebaca lah gitu online, terus datang ke rumah teman-temannya atau dia ke rumah paling dia main bola dan lain sebagainya. Kalau yang kecil paling di dalam komplek doang gitu. Jadi ya beda-beda lah. Cuman memang harus dimulai dari yang pertama. Khususnya untuk yang pergaulan di luar ya, karena gini. Jujur untuk anak-anak yang sekarang saya agak sedikit prihatin karena mereka kan sosialisasinya kurang ya, boleh dibilang. Anak saya yang kedua aja dari mulai dia masuk SMP baru 3 kali ke sekolah. Sakitnya bayar uang sekolahnya. Ya kan? Bayar uang sekolahnya, Mas. Kita bayar tapi nggak pernah ngerasain, mereka dia nggak pernah ngerasain fasilitasnya. Jadi saya pikir yang saya nyesek itu adalah dia kurang sosialisasi. Sementara kita kan dulu banyak temen di sekolah, banyak temen di luar sekolah. Mulainya dari sekolah. Nah, mereka bisa begaul, tapi cuma terbatas lah saya ngeliat. Jadi makanya kalau misalnya diizin, ayah aku mau bola ya, saya biarin. Tapi ya itu harus dijaga ya. Maksudnya kalau misal kamu udah nggak main, pakai masker dan jangan ngerubung gitu. Terus makan tuker-tukeran, saya bilang gitu. Itu menjaga aja, saya bilang gitu. Dan jangan overtraining. Karena kalau overtraining kan dia kecapean, pulang ke rumah takutnya virus masuk. Bapaknya lagi yang kalau kena. Nah itu. Baik Bapak. Iya. Tapi Mas Irgi tipe orang tua yang memperdulikan tetap utamanya itu pendidikan gitu, baru setelahnya ya informalnya gitu. Jadi gini, kalau saya itu tipikal orang tua yang pendidikan itu memang utama, tapi saya tidak menuntut. Dalam arti gini, saya tidak menuntut anak saya pinter, karena pinter itu relatif. Ada orang yang rankingnya bagus, tapi belum tentu dia berhasil gitu. Saya bilang itu relatif. Kamu di sekolah punya ukuran tidak boleh di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata bisa resikonya untuk nggak naik kelas kan. Saya ngomong di depan gurunya, ayah tidak menuntut itu. Kamu pas aja semuanya. Kamu naik kelas itu enough untuk ayah. Ya, tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba dapat nilai bagus, itu bonus untuk ayah. Kalau kamu tiba-tiba jadi ranking 1, itu bonus untuk ayah. Tapi yang penting kamu mengerti apa yang dipelajari, kamu ngerti. Itu aja. Disitulah gunanya ayah bayar uang sekolah gitu kan. Maksudnya jadi ada manfaatnya, bukan sekedar masuk gitu terus gitu. Jadi dia nggak punya tanggung jawab gitu. Jadi saya
Pokoknya nggak menuntut. Walaupun kalau masalah pelajaran saya serahkan kepada istri. Tapi Mas Edi belajar parenting itu dari buku atau otodidak? Kalau apa? Pengalaman Parenting. belajar parenting sebagai seorang ayah Mas? Enggak, otodidak aja lah. Mana yang bagus diikutin, mana yang jelek gitu. Karena gini, kita punya temen nih, satu grup lah gitu. Saya kebetulan punya geng lah gitu. Ada 15 pasang lah gitu. Itu teman lama. Jadi kita punya anak dari mulai nikah, punya anak itu masih sama-sama sampai detik ini gitu. Nah, ternyata dari tiap teman-teman sampai kita pun cara ngedidiknya beda-beda. Belum tentu semuanya cocok. Jadi dia begini, dia begitu. Ada beberapa yang kalau kita nggak ngikutin kayak gitu. Ya banyak hal lah ya, karena itu apakah berangkatnya kan dari ini ya, dari masa lalunya mereka kan, mereka dari orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi belum tentu metodenya dari dia cocok dengan kita. Jadi akhirnya kita dengan metode kita, walaupun kita punya metode dari orang tua kita. Saya bukan tipikal orang yang orang tua saya begini, saya harus mengajarkan anak saya begini. Enggak. Kalau saya cuma melihat orang tua saya belum tentu semuanya benar. Jadi yang saya ambil ada yang benarnya aja. Saya ngomong sama anak saya juga begitu. Kamu tahu kekurangan ayah apa, kamu ikutin. Nah, kejelekan ayah kamu buang. That's it. Talenta anak tapi udah terlihat Mas. Ini kan namanya udah remaja gitu kan. Atau mungkin diarahkan juga ke entertainment kayak kalau entertainment saya nggak ngelihat ya ke anak-anak saya. Karena begini, mungkin saya jarang sih ngebawa anak-anak saya syuting. Ini bukan jarang sih, tapi maksudnya pernah. Tapi hanya sekedar untuk ngedrop gitu, bukannya nemenin kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya mau syuting sama anak gitu ya, bahkan istri gitu ya, saya harus ngerayu Mas. Karena kalau misalnya, karena itu bukan dunianya mereka. Bukan dunianya mereka. Kalau istri saya ya paling tidak dia mengerti lah profesi suaminya kayak gitu. Tapi kalau anak saya, khususnya yang paling kecil nih, itu saya harus sogok dulu. Iya bener. Apalagi kalau misalnya syuting itu saya dapat duit gitu ya, itu saya bilang kita dapat duit gitu. nanti bisa beli ini gitu. Padahal belum dibayar Mas. Kadang-kadang kalau syuting kan nggak langsung bayar ya, itu langsung ditagih. Ya kita tablokin dulu. Terus gimana? Ya gitu, karena mungkin saya nggak biasain mereka ikut. Kecuali kalau nge-MC beda ya, kalau nge-MC. Tapi kan kalau nge-MC nggak pernah bawa anak ya kan, sendiri juga. Jadi ya kalau untuk syuting kelihatannya saya belum ngelihat sih mereka bakal nurun dari saya gitu. Orang anak saya yang pertama belakangan balik lagi tuh, walaupun nggak serius ya, maksudnya cuma ngadu-ngadu doang, main bola. Yang kedua main bola masuk klub lagi, maksudnya dulu dia pernah di klub, sekarang klub lagi. Yang kalau kecil belum lah, sekarang masih main game kayak gitu ada. Tapi kalau yang ke entertainment kayaknya nggak ada. Nggak, saya udah bilang mana saya, kamu gini, jangan jadi artis, mendingan jadi orang yang bayar artis gitu, ya nggak? Jadi lebih di atas bapaknya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Farezi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Insya Allah di Lebaran ini, di hari raya ini kita semua meraih kemenangan, dan tentunya ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah di Ramadan ini kita punya waktu untuk bersilaturahmi langsung kepada keluarga, khususnya untuk orang tua. Amin amin ya rabbal alamin.